Ditemukannya drone air di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan ini menimbulkan sejumlah persepsi. Diduga drone tersebut mirip dengan Unmanned Underwater Vehicles Sea-Wing milik Cina. Lantas apa langkah pemerintah? Kita simak kembali pernyataan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksamana Madya Aan Kurnia, dan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS, Sukamta, dalam dialog Aini sore tadi. Dengan penemuan drone ini, kita sepakat bahwa kita harus meningkatkan kewaspadaan, khususnya di perairan Indonesia. Berarti, kalau ada yang mengoperasikan UUV ini, berarti kita harus lebih mewaspadai khususnya kapal-kapal hidrografi atau kapal-kapal survei. Memang dilemanya, Indonesia dengan perairan yang luas, kita punya 3 alki. Nah, selama di alki, kapal-kapal yang melaksanakan survei itu boleh melintas di alki dengan catatan dia menggunakan hak lintas damai, dia berjalan saja. Tidak boleh mengapung, tidak boleh lego jangkar, tidak boleh melaksanakan penelitian. Kita selama ini selalu, khususnya Angkatan Laut dengan Bakamla, selalu mengawasi dan melihat kapal-kapal yang melintas di alki. Nah, memang mungkin kadang-kadang ini ada yang terlewatkan atau mungkin kita juga belum bisa 100% mengawasi kapal-kapal yang lewat alki ini. Tapi sudah beberapa kali Bakamla kita kontak dengan kapal-kapal surveinya Cina yang melintas di alki kita. Sejauh ini yang kita lihat mereka hanya melintas saja menggunakan hak lintas damai. Jadi boleh saja. Nah, kecuali memang dengan adanya penemuan ini berarti kita harus lebih meningkatkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas tujuannya menggunakan UUV ini. Berarti negara yang mengoperasikan ini ingin mengambil data di perairan Indonesia. Pertanyaannya untuk apa? Data umumnya tentang oceanografi, tentang bathymetrografi, ini digunakan selain untuk kepentingan data mereka, ini sangat diperlukan untuk pengoperasian kapal selam. Karena kapal selam itu harus tahu di setiap perairan yang akan dilewatinya, layernya, kadar garamnya, temperaturnya, layer-layer di laut. Karena itu sangat berpengaruh untuk taktik operasi kapal selam. Oke. Nah, oleh sebab itu, negara-negara maju biasanya menggunakan ini untuk kepentingan mereka seperti ini. Oke. Demikian sementara. Pak Aan, jadi bisa disebut bahwa drone atau alat ini merupakan alat mata-mata dari Cina? Kalau dibilang mata-mata, ya tidak terlalu betul 100%. Tapi paling tidak dia ingin mengambil data di perairan, khususnya di alki. Nah, ini kan punya negara kepulauan, kita memang tidak mengizinkan kapal-kapal asing itu untuk melintas di alki kita. Namun, seperti yang tadi ditegaskan oleh Pak Aan, Pak Ketua Bakamla, bahwa kapal-kapal asing yang melintas itu tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak diizinkan. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa ada aktivitas ilegal yang tujuannya adalah mengambil data-data. Dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, sebetulnya ini adalah proses memata-matai Indonesia. Ini adalah pesawat drone air ya, milik satu negara yang tujuannya adalah memata-matai Indonesia. Nah, tentu pertama kita harus memastikan drone ini milik siapa, dan kita perlu melakukan tindakan secara diplomatik secukupnya ya, sehingga tidak terulang kembali. Kalau benar ini milik China, kita selama ini kan beretikat baik, ingin berteman dengan mereka, kita berikan ruang untuk investasi, banyak tenaga kerjanya masuk ke Indonesia, tapi masih kurang juga, masih memata-matai Indonesia. Nah, tentu kita tidak ingin itu terjadi, ya. Kita ingin berteman, tapi silakan negara-negara itu
beriktikat baik sebagai teman. Nah, yang kedua, saya kira kita juga bisa memastikan, kita perlu, bukan bisa ya, kita perlu memastikan bahwa yang demikian ini tidak boleh terjadi kembali. Karena ini menyangkut kedaulatan negara kita. Kalau kita bicara NKRI harga mati, ya beginilah aplikasinya. Bagaimana kita mempertahankan NKRI kita ini sampai titik darah gitu. Negara kita begitu ceroboh sampai ada pesawat mata-mata masuk ke perairan yang sangat dalam. Di Selat Makassar itu kan di tengah-tengah Indonesia ya. Kalau dari Samudra Indonesia itu sudah melintasi apa namanya Nusa Tenggara. Kalau dari Pasifik itu sudah melewati Sulawesi. Jadi ini sudah di tengah-tengah gitu. Nah, kok itu bisa dibiarkan? Berarti memang ada kelengahan kita di Indonesia. Saya tahu bahwa Indonesia ini sangat luas, tidak mudah mengendalikan wilayah seluas Indonesia, tetapi kita berharap ya jangan sampai poros-poros amat, jangan sampai demikian tampak lemahnya gitu. Yang kedua memang yang lain itu kecerobohan, tanda bukti bahwa pesawat itu masih gagal di tengah jalan.